ada topik atau bahasan yang sangat-sangat menarik sekali, yaitu mengenai Software Development Life Cycle atau singkat SDLC. Yuk kita bahas mengenai SDLC tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya dosen Software Engineering atau Rekayasa Perangkat Lunak Prodi Ilmu Komputer Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Kali ini ada topik atau bahasan yang sangat-sangat menarik sekali, yaitu mengenai Software Development Life Cycle atau singkat SDLC. Yuk kita bahas mengenai SDLC tersebut. Kan harus mengetahui SDLC itu apa sih? SDLC itu adalah proses terstruktur yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, dan menguji perangkat lunak atau software atau aplikasi sehingga bisa berkualitas baik. Ya. SDLC atau siklus hidup pengembangan perangkat lunak itu adalah metodologi untuk mendefinisikan seluruh prosedur pengembangan perangkat lunak step by step. Nah, tujuan dari model siklus hidup atau SDLC ini adalah untuk menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas tentunya, yang dapat dipelihara atau di-maintenance dan memenuhi kebutuhan dari user. SDLC ini ya dalam model rekayasa perangkat lunak menguraikan rencana untuk setiap tahap sehingga setiap tahap model pengembangan perangkat lunak dapat melakukan tugasnya secara efisien ya untuk menghasilkan perangkat lunak dengan biaya rendah. Tentunya cost-nya bisa ditekan dalam jangka waktu yang bisa di efisien lagi dan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Oke, ya, lanjut ke definisi SDLC. Kita tahu SDLC itu adalah proses yang diikuti untuk membangun perangkat lunak dalam organisasi perangkat lunak. SDLC ini terdiri dari suatu proses untuk merencanakan, menguji, ataupun mendeploy atau rilis atau diimplementasikan oleh end user ya suatu sistem informasi. Oke, life cycle didefinisikan suatu metode untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak dan proses pengembangannya secara menyeluruh, yang mana pada umumnya ada 6 tahapan dari siklus ini. Yang pertama adalah analisis sistem, yang kedua adalah desain, yang ketiga adalah pengembangan dan pengujian, terus yang ketiga adalah selanjutnya adalah implementasi, diteruskan oleh dokumentasi, dan terakhir adalah evaluasi. Kita bahas satu persatu. Ya, kayak yang pertama yaitu tentang tahapan SDLC, ada 6 tadi. Yang pertama adalah analisis sistem. Tahapan analisis sistem ini adalah tahapan pengumpulan data dan pengamatan secara fakta di lapangan ya, dan menganalisis masalah tersebut. Ya, tahapan analisa sistem sangat membantu dalam membuat perangkat lunak atau aplikasi software sehingga proyek dari pembuatan aplikasi software dapat terwujud dengan baik. Oke. Selanjutnya adalah desain. Ya, desain di sini adalah perancangan sistem. Dalam tahap desain sistem, fitur dan fungsi kegunaan, ya, tata letak layar, aturan bisnis, diagram proses, dokumentasi lainnya itu diperincikan secara dokumen yang sangat-sangat terperinci, yang sangat detail sekali. Oke. Selanjutnya adalah developing and testing. Ya, development and testing ini adalah pengembangan dan sistem, dan testing ini adalah setelah tahap dari desain. Ya, maka selanjutnya adalah tahap developing dan testing ini di mana programmer atau developer akan memulai menulis codingnya. Dalam artian mereka membuat pemrograman ya aplikasi. Secara idealnya aplikasi software yang ingin dikembangkan akan dibagi beberapa tim developer tentunya, yang mulai dari front end, back end, dan sebagainya. Nah, sehingga ini juga melibatkan pemangku kepentingan atau stakeholder untuk memastikan bahwa aplikasi atau software tersebut memenuhi persyaratan yang diinginkan. Setelah itu diharapkan perangkat lunak ya yang dibangun bekerja secara fungsional dan bermanfaat, yang kemudian dapat diuji dan digunakan. Setelah proses pengkodingan selesai, selanjutnya tim quality assurance akan melakukan testing untuk menguji apakah aplikasi atau software tersebut dibangun bisa menjalankan berbagai skenario yang sudah ditentukan ya, yang sesuai dengan perancangan yang telah disusun.
Di proses ini, ya, tim quality assurance bertanggung jawab untuk melakukan dokumentasi. Ya, apabila muncul bug, terus atau muncul error atau failet pada sistem yang dibangun, sehingga mengetahui apa yang perlu diperbaiki. Oke, selanjutnya adalah deployment atau rilis atau implementasi sistem tersebut. Tahapan deployment dilakukan jika sudah lolos dari tahap testing di tahap internal testing internal dulu, yang mana aplikasi atau software yang sudah dibangun akan dirilis sehingga bisa digunakan oleh end user. Nah, ini untuk aplikasi atau software baru atau update fitur di sebuah aplikasi besar, biasanya proses rilis atau bahkan di lingkup internal ini adalah untuk melihat kinerja dari aplikasi yang sudah dibangun. Kemudian bisa memastikan kinerja aplikasi atau software tersebut stabil. Ya. Nah, ini apa namanya itu sebelum dirilis ke publik. Tapi rilis bisa juga dilakukan sekaligus. Ya, maka dari itu tahapan deployment ini yang ideal adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah deployment, yang kedua adalah rilis, yang ketiga adalah feedback, yang keempat maintenance, yang terakhir adalah redeployment dengan versi baru. Yang selanjutnya adalah operation and maintenance atau operasi perawatan. Ya, pada tahapan ini programmer atau developer yang perlu memantau dan memastikan bahwa aplikasi atau software yang sudah dibangun berjalan dengan lancar, ya, dan sesuai dengan yang diharapkan di perencanaan. Terus yang keenam adalah evaluation atau evaluasi sistem. Ini adalah tahap akhir dari SDLC, adalah peninjauan sistem dan proses yang mengukur efektivitas sistem dan mengevaluasi hal-hal yang perlu ditingkatkan. Ya, beberapa hal yang diperhatikan, ya, yaitu ada beberapa yang perlu diperhatikan untuk mencapai tujuan proyek, apakah sistem yang dibangun itu berguna, handal, dan selalu konsisten bisa digunakan. Apakah sistem yang dibangun itu memiliki skala untuk beberapa waktu ke depan, atau juga memiliki fault tolerance dari aturan toleransi terhadap kesalahan. Ya, selain itu proses evaluasi juga meliputi evaluasi jadwal dan biaya serta kesediaan klien untuk menerima hasil dari aplikasi atau software yang sudah dibangun. Itu aja dari saya penjelasan mengenai definisi dari SDLC atau Software Development Life Cycle. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.